Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kang Galbay. Di video kali ini saya akan nge-share resiko-resiko jika kalian galbay atau gagal bayar di pinjol kredit pintar. Maksudnya resiko yang akan kalian hadapi jika kalian tidak mampu membayar pinjaman kalian di pinjol kredit pintar. Jadi buat kalian semua nih nasabah kredit pintar ya, atau kalian nasabah galbay kredit pintar, kalian wajib sekali mengetahui resiko-resikonya ini. Kenapa? Supaya nantinya kalian ada persiapan dan kalian bisa tahu ya resiko-resiko apa saja yang akan terjadi jika kita tidak mampu membayar pinjaman kita di pinjol kredit pintar ini. Nah, apa sih resikonya? Oke, baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi untuk pertama di sini saya tidak akan berlama-lama ya. Di sini saya akan langsung saja ke intinya. Intinya di video kali ini saya tidak hanya menjelaskan resikonya saja, tapi di video kali ini setiap resikonya saya akan kasih tips dan triknya supaya kalian bisa tenang, supaya kalian bisa aman. Oke, baik, kita langsung saja ke resiko yang pertama. Untuk resiko yang pertama sudah jelas, kalian pasti diteror oleh DC kredit pintar ini, entah itu lewat WA, lewat telepon, bahkan lewat email. Nah, itu resiko yang pertama, sudah pasti kalian bakal diteror ya. Tapi di sini saya ada saran buat kalian semua ya, supaya kalian bisa tenang galbay atau kebayar di pinjol kredit pintar ini. Maksudnya supaya kalian tidak ketakutan, supaya kalian tidak risih, yaitu kalian ganti kartu HP kalian, kalian ganti WA kalian. Itu sangat penting sekali ya. Karena kalau kalian tidak mengganti kartu HP kalian, kalian tidak mengganti WA kalian, alhasil DC kredit pintar ini bisa menurut kalian secara terus-menerus. Sehari bisa 200 telepon, bahkan 300 SMS. Kan itu sudah jelas mengganggu aktivitas kehidupan kalian ya. Jadi supaya hal itu tidak terjadi, kalian langsung saja ganti kartu HP kalian, kalian ganti WA kalian. Nah, itu untuk resiko yang pertama dan itu untuk tipsnya. Dan ada lagi tips satunya lagi ya, kalau kalian diteror oleh DC kredit pintar ini. Apa? Yaitu kan hindari membaca pesan dari DC kredit pintar ini. Kenapa kalian harus menghindari membaca pesan dari DC kredit pintar? Kalian harus tahu ya, di dalam pesan DC kredit pintar itu terdapat kata-kata yang dapat menjatuhkan mental kalian. Mereka ini tidak sembarangan mengirim pesan kepada kalian. Pasti ada kata-kata yang dapat menjatuhkan mental kalian. Intinya kalau kalian mau tenang galbay atau kebayar di pinjol kredit pintar ya, yang pertama kan hindari membaca pesan dari DC kredit pintar ini. Nah, itu untuk tips dan trik untuk resiko yang pertama. Dan untuk resiko yang kedua yaitu bunga denda kalian ya. Sudah jelas kalau kalian galbay atau kebayar di pinjol kredit pintar ini, sudah jelas dendanya itu pasti bengkak ya. Nah, di sini saya akan kasih tips buat kalian semua untuk jangan melihat denda pinjaman kalian di pinjol kredit pintar ini. Kenapa kalian jangan melihat denda pinjaman kalian di pinjol kredit pintar ini? Karena kalau kalian melihatnya ya, sudah dipastikan pasti kalian bakal panik. Kenapa kalian bakal panik? Karena jumlah hutang kalian bertambah besar. Alhasil kalian panik karena melihat bunga pinjaman kalian. Jadi usahakan untuk tidak melihat bunga pinjaman kalian atau bunga denda pinjaman kalian. Kalian jangan sampai lihat. Nah, itu untuk resiko yang kedua dan itu untuk tipsnya. Dan untuk resiko yang ketiga ini tentang DC lapangan. Apakah kredit pintar ini memiliki DC lapangan atau PC? Jawabannya jelas, mereka memiliki DC lapangan atau PC. Tapi kalian harus tahu, DC lapangan kredit pintar ini atau PC kredit pintar ini ya, itu tidak menyebar luas di seluruh Indonesia, hanya berada di Pulau Jawa saja. Maksudnya di Pulau Jawa saja seperti apa? Ya, intinya di Pulau Jawa. Contoh luar Pulau Jawa itu seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Nah, itu luar Pulau Jawa. Nah, kalau di situ itu tidak ada DC lapangan kredit pintar. Tapi kalau di dalam Pulau Jawa ya, DC kredit pintar ini sudah merata atau sudah menyebar. Nah, itulah tentang DC lapangan kredit pintar. Tapi misalnya seperti ini, kalian tinggal di daerah Pulau Jawa ya, dan kalian takut tentang DC lapangan kredit pintar. Nah, kalau kalian takut tentang DC lapangan kredit pintar, kalian simak saja video saya yang ini. Nah, di video tersebut saya sudah bahas tuntas tentang DC lapangan pinjol legal, termasuk tentang DC lapangan kredit pintar ini. Saya berjamin kalau kalian simak video saya yang itu ya, saya berjamin kalian tidak akan lagi ketakutan tentang DC lapangan pinjol legal. Karena saya sudah bahas tuntas tentang DC lapangan pinjol legal di video saya yang itu. Nah, untuk linknya saya sudah siapkan di deskripsi video ini. Kalian bisa langsung klik saja. Nah, itu untuk resiko yang ketiga. Dan untuk resiko yang keempat yaitu apakah nama kalian bakal masuk STIK OJK? Jawabannya jelas ya, nama kalian pasti masuk STIK OJK.
Kenapa? Karena perlu diingat juga ya, kredit pintar ini itu pinjol legal atau pinjol yang berizin OJK. Jadi sudah dipastikan kalau kalian galbay atau gebay, resikonya nama kalian pasti masuk SIK OJK. Nah, apa resiko masuk SIK OJK? Resikonya kalian tidak bisa lagi meminjam di pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini karena nama kalian sudah masuk daftar hitam atau SIK OJK. Kalian juga harus tahu resiko terberat galbay atau gebay di pinjol kredit pintar ini ya, itu hanya namakan masuk SIK OJK saja, tidak ada resiko yang lain-lain. Itu resikonya hanya namakan masuk SIK OJK saja, tidak ada seperti resiko dibawa ke juru hukum, dipidanakan dan lain-lain, itu tidak ada. Nah, jadi itulah resiko-resiko yang akan kalian hadapi jika kalian galbay atau gebay di pinjol kredit pintar ini. Oke, jadi bukan saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buatkan semua nasabah pinjol kredit pintar atau buatkan semua nasabah galbay kredit pintar. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.